Ya, salam Just Talk. Gue kembali lagi setelah beberapa hari off. Dari Jumat lalu, Jumat, Sabtu, Minggu nggak ada video. Senin doang, Selasa, Rabu nggak ada video. Istirahat sedikit lah, udah mulai sedikit jenuh. Tapi mulai sekarang semoga gue bisa on fire lagi. Lagi banyak kerjaan juga by the way. Ada 3 match yang seru, yaitu Milan, MU yang seri, dan Barca yang kena comeback. Yang comeback, bukan kena comeback. Kita bahas Milan dulu deh. Milan kembali seri lawan Udin, dan itu butuh penalti yang gue nggak habis pikir. Larsen itu kenapa di menit-menit terakhir injury time bahkan memberikan penalti semurah itu, segampang itu. Asli gue nggak habis pikir. Satu, ini udah zamannya VAR. Gue lagi berpikir, gue coba berpikir positif ya. Mungkin keseimbangan yang dia usah. Tapi nggak juga. Tangan lu kalau udah, bola itu kan dari atas, tangannya bisa melebar. Mungkin dia coba melompat dengan ke atas dulu, tangannya terus ke bawah. Tapi pemain profesional umur 30 tahun, timnas Denmark, itu kan harusnya tahu it should not happen. Nggak boleh, itu bener-bener selevel dia. Kalau dia umur 19 gitu masih paham lah. Tapi seumur dia itu tidak boleh terjadi. Bener-bener fatal itu. Tapi ya anyway, satu-satu, apakah Milan main bagus? Nggak juga. Gue selalu bilang 2-3 bulan yang lalu bahkan, Milan ini akan turun. Kenapa? Gue tidak lihat ada sosok leader di situ. Zlatan doang mungkin. Tapi gayanya Zlatan ini kan keras orangnya. Jadi nggak semua pemain bisa menerima lah, kasarnya begitu. Dan terbukti pelan mereka turun. Dan kalau Juve ketinggalan 1 match itu menang, udah dilangkai Juve, atau poinnya sama lah. Atalanta juga mulai menang, awal-awal terseok, mulai naik. Dan gue bilang ya, kedua tim itu lebih berpotensi untuk menggeser AC Milan. Walaupun 4 besar masih cukup realistis buat AC Milan. Cuman mentalnya ini nggak ada, apalagi nggak ada Zlatan, nggak ada Calhanoglu, udah kreativitas hilang. Dan kemarin terbukti satu big chance mereka create, tapi sudahlah. Terus ke MU kembali lagi. Kalau fansnya masih bilang MU berada di rank 2, gue kasih lu sedikit masukan biar lu sedikit tercerahkan ya. Prestasi Ole itulah harus nilai bukan berdasarkan rank, berdasarkan poin. Kenapa? Leicester itu sudah 2-3 kali punya kesempatan untuk menggeser MU dari ranknya, ya. Tapi gagal karena Leicester pun akan turun, sama kayak MU akan turun juga. Cuman gapnya dengan Chelsea, Liverpool yang mulai dari tengah ini pelan-pelan feeling gue akan naik. Bahkan Arsenal juga. Sehingga perebutan di 4 besar itu akan lebih seru. Walaupun kalau realistis, seharusnya dengan kualitas yang mereka miliki, MU bisa bermain bisa masuk 4 besar lah. Tapi ini hati-hati. Kemarin lawan Chelsea seri itu masih bisa diterima. Gue yang bukan fans MU aja masih bisa terima. Tapi lawan Crystal Palace seharusnya enggak ya. Seharusnya enggak. Cuman kapan terakhir Bruno Fernandes main bagus? Di samping dia cetak gol. Oke, bener-bener permainannya bagus, membuat perubahan ini itu dan lain. 7, 8 match, 9 match terakhir kalau kita fair. Tapi ya, gue bilang this guy is overload. Udah titik jenuhnya sampai sehingga dia apapun yang dia lakukan yang sebelumnya sampai sekarang nggak nyampe. Tapi kan gue bilang Bruno Fernandes mungkin pada saat ini dengan Kevin De Bruyne the best midfielder ya di Inggris. Dia memiliki kualitas yang membantu menutupi kekurangan dia, yaitu apa? Cetak gol. Pada saat dia nggak cetak gol, Rashford kayak gitu juga sekarang. Greenwood nggak usah dibahas.
Terus siapa lagi yang cetak gol? Martial tahu sendiri, Cavani dikasih kesempatan, ya nggak bisa selain pemain umur berapa 30 plus juga. Jadi intinya adalah seperti yang gue selalu bilang, Ole ini bukan pelatih jelek, tapi dia tidak bisa memanfaatkan kualitas pemainnya. Harusnya dengan kualitas pemain yang agak menurun, dia bisa merubah strateginya yang dilakukan Koeman di Barca. Tapi dia udah 1,5 tahun nggak pernah nyaris, nggak pernah ada perubahan. Itu bukan main 3 back atau 4 back atau apa. Perubahan itu artinya pada saat lu merubah sistem, apapun sistem yang lu rubah, lu boleh di atas kertas sama 4-2-3-1, tapi perannya kan bisa berbeda. Wingernya tetap ke dalam atau keluar, atau wingbacknya ke dalam atau keluar. Ini kan hal-hal kecil yang bisa merubah sebuah pertandingan. Gue nggak melihat Ole bisa melakukan itu. Oke, sekali-sekali ya berhasil, tapi secara overall dia tidak bisa, dia tidak punya banyak strategi untuk memanfaatkan kualitas pemain yang ada, ya. Dan terlalu tergantung oleh, kan gue bilang Bruno Fernandes itu 50% MU nyawanya, ditambah Rashford yang agak menurun juga. Tetap pemain hebat, tetap salah satu pemain yang gue sukai. Cuman ya ini juga apa namanya, pemain yang ups and down lah, kasarnya begitu. Maka dari itu gue nggak heran kalau MU pelan-pelan turun, karena gue udah bilang, dan ini akan turun terus. Perhatikan, oke? Barca comeback, dan comeback itu dimulai dengan perubahan strategi. Bermain dengan 3-5-2. Apa untungnya di Barca? Salah satu kelemahan Barca itu kan di defense. Oke. Kalau lu bermain 3 center back, minimal Alba kalau telat turun, atau di kanan Des telat turun, itu ada yang nge-backup. Di kiri Longley yang nge-backup, di kanan Mingueza yang nge-backup. Satu, itu sudah teratasi. Oke. Sevilla itu bukan tim kemarin sore loh, ya. Dan 2 kali Sevilla dikalahkan home and away, clean sheet, cetak 5 gol, walaupun di plus extra time ya. Oke, di 2 kali 90 menit cetak 4 gol lawan Sevilla, ya. MU tau lah Sevilla kayak gimana musim lalu kalau nggak salah ya. Di tengah tetap sama Pedri, Busquets sama De Jong, tapi mereka lebih rapat mainnya karena didukung oleh Alba dan Des di kanan. Mereka lebih ke tengah mainnya. Berarti ada 5 orang, ditambah Messi yang sering turun. Jadi yang dengan 4-3-3 dengan sistem sebelumnya, yang dikorbankan adalah pemain depan. Tapi plus poinnya apa? Dan di sini kalian bisa lihat, pemain kayak Dembele ini punya speed, punya skill, punya shot. Dia butuh space. Kalau di sayap kanan, space-nya kan terbatas. Sekali-sekali main bagus, sering juga main nggak bagus. 2 kali dia dapat space, dia mau dari kiri, kanan. Apalagi kalau lawannya bermain high defense, itu fully dimanfaatkan. Sebenarnya dari sisi permainan, ya semua oke-oke aja. Yang berkembang mungkin bisa dibilang Des, Dembele. Yang lain main sesuai dengan kapasitasnya. Bagus, De Jong bagus, Pedri bagus, bahkan Busquets main bagus. Pique bertiga saling membantu di belakang, oke semua. Semoga dengan 3-5-2 ini bisa diteruskan. Kalau orang bilang apakah bisa menang lawan PSG, no, lupakan, forget it. Peluangnya ada peluang, namanya juga sepak bola. Tapi gue kasih peluangnya mungkin cuma 2%. 98% lolos. Menang sangat bisa. Cuman harus menang 4-0 atau 4-1 kayak extra time, berat, sangat berat. Nyaris impossible. Tapi ya 2%, you never know. Kemarin bermain luar biasa. Kalau orang bilang ya golnya Pique di menit di injury time bla bla, ya, it happens, that's football. Cuman orang nggak bahas shootingannya Alba yang kena mistar, De Jong yang nyaris masuk, Messi yang shootingannya ditendang sama Acuna yang di garis gawang.
banyak peluang. Ya berkat permainan ini di mana dari sisi menyerang dan bertahan itu lebih kompak, lebih nyaman, lebih sesuai dengan kapasitas pemain. Nah, ini kata-kata yang penting. Sesuai dengan kapasitas pemain, di mana kekurangan dari pemain itu tertutupi dengan perubahan strategi. Kekurangan seperti apa? Defense yang lelet. Sekarang dulu 2-2, terus sekarang ada 3 yang cover. Ngebantu dong. Belum kalau ada ruang 2 wingback turun ke bawah. Belum Messi juga ikut turun ke bawah. Jadi semua sangat terbantu dengan sistem yang baru ini. Inilah pelatih yang hebat. Bukan hanya menang kalah. Kalau squad lu menang, lu nggak bisa membandingkan Guardiola dengan siapa ya? Brendan Rodgers lah contoh. Tapi Rodgers bermain sesuai dengan kapasitas pemainnya. Apakah Rodgers bagus? Rodgers bagus. Leicester kalau ranking 5 aja udah bagus. Nggak usah main Champions League. Rank 5 kayak tahun lalu itu udah bagus. Karena kualitas mereka untuk gue nggak layak main Champions League. Jadi kembali lagi, Koeman membuktikan dia butuh waktu untuk melihat, memberi kesempatan ke pemain di posisi masing-masing. Akhirnya dia merubah dan berhasil. Semoga berhasil terus biar at the end di La Liga lah terutama itu bisa lebih seru. Oke, sementara itu dulu kita lihat big match ntar malam. Chelsea Liverpool kalau nggak salah. Ya, Liverpool Chelsea jam 3. Ya itu aja sih, nggak ada yang lain. Ya, thanks for watching, see you tomorrow.